Hai semua, selamat pagi, selamat ketemu kembali untuk anak-anakku kelas 12. Untuk kelas 12, sekarang kita akan mempelajari tentang tepi bawah kelas, tepi atas kelas, dan titik tengah kelas. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu dengan beberapa langkah. Yang pertama, kita menentukan jangkauan, yaitu nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Kemudian kita menentukan banyaknya kelas dengan menggunakan aturan Sturges, yaitu 1 tambah 3,3 logaritma N. Dan yang terakhir menentukan panjang interval kelas dengan rumus I sama dengan jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Nah, setelah kita mengetahui cara membuat tabel distribusi frekuensi, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan tepi bawah kelas, tepi atas kelas, dan titik tengah kelas. Kita lihat ini ada satu tabel distribusi frekuensi. Ini nilai, ini frekuensi. Kita bikin di sini. Misalkan ini 7 sampai 11, 12 sampai 16, 17 sampai 21, 22 sampai 26, 27 sampai 31, dan 32 sampai 36. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Ini frekuensinya 4, ini 6, ini 7, ini 3, ini 2, ini 8. Kita jumlahkan frekuensinya 4 tambah 6, 10, tambah 7, 17, tambah 3, 20, tambah 2, 22, tambah 8, 30. Berarti jumlah frekuensinya adalah 20. Sekarang kita lihat tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas itu adalah batas bawah, batas bawah dikurang 0,5. Sedangkan tepi atas kelas itu sama dengan batas atas ditambah 0,5. Sekarang kita lihat kelas 1, yaitu 7 sampai 11, berarti tepi bawah kelas 1 itu 7 dikurangi 0,5 sama dengan 6,5. Sedangkan tepi atas kelas 1, tepi atas kelas 1 adalah batas atasnya 11. Berarti 11 tambah 0,5 sama dengan 11,5. Kita lihat kelas 2. Tepi bawah kelas 2 berarti batas bawahnya 12 dikurang 0,5 sama dengan 11,5. Sedangkan tepi atas kelas 2 itu batas atasnya 16 ditambah 0,5 sama dengan 16,5. Kita lihat tepi bawah kelas 3, karena paling bawah dia ada 17 kurang 0,5
itu adalah 16,5. Dan tepi atas kelas 3 adalah atasnya 21 tambah 0,5 sama dengan 21,5. Kelas 4, tepi bawah kelas 4 adalah batas bawahnya 22 kurang 0,5. Berarti 21,5. Sedangkan tepi atas kelas 4, paling atasnya 26 ditambah 0,5 sama dengan 26,5. Dan tepi bawah kelas 5, paling bawahnya 27 dikurang 0,5 adalah 26,5. Sedangkan tepi atas kelas 5, atasnya 31 tambah 0,5 sama dengan 31,5. Dan yang terakhir, karena kita ada 6 kelas, tepi bawah kelas 6 itu sama dengan bawahnya 32 kurang 0,5 sama dengan 31,5. Sedangkan tepi atas, saya singkat dengan TA, kelas 6, paling atas 36. 36 tambah 0,5 sama dengan 36,5. Jadi demikianlah cara mencari tepi bawah dan tepi atas. Coba dilihat. Kalau ini kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi batas bawahnya 7. Batas bawahnya 12, 17, 22, 27, 32. Sedangkan batas atasnya 11, 16, 21, 26, 31, 36. Nah, dicatat dulu baik-baik supaya lebih mengerti. Jadi, memang di dalam menentukan tepi bawah, ya, yang paling rendah dikurangi 0,5. Dan untuk menentukan tepi atas, nilai paling tinggi ditambah 0,5. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan titik tengah? Jadi, kita menentukan titik tengah kelas. Jadi, kita bikin dia titik tengah kelas. Titik tengah kelas, kita lihat dulu, kita ambil yang tadi, tabel distribusi frekuensi, nilai frekuensi, sama aja, kita ambil data yang tadi, supaya lebih mengerti. Ini 7 sampai 11, 12 sampai 16, 17 sampai 21, 22 sampai 26, 27 sampai 31, 32 sampai 36. Ini kita bikin dia demikian. Sengaja saya videokan supaya anak-anakku semua mengerti. 4, 6, 7, 3, 2, 8, ini jumlahnya tadi 30, jumlah frekuensi. Titik tengah kelas itu biasanya dilambangkan dengan XI. Tapi lain orang lain cara membuatnya. Kalau saya membuat dia XI, itu adalah titik tengah. Yang namanya titik tengah tentu nilai terendah ditambah dengan nilai tertinggi bagi 2. Jadi rumusnya XI itu sama dengan nilai terendah ditambah nilai
tertinggi dibagi 2 per 2. Berarti kita lihat XI kelas 1. Jadi di sini kita lihat kelas 1. Kelas 1 titik tengahnya adalah 7 tambah 11. Ini 7 tambah 11 per 2. Berarti 18 per 2 sama dengan 9. Berarti di sini 9. Kemudian kelas 2. Kelas 2 berarti ini 12 tambah 16 per 2. Berarti 28 per 2 sama dengan 14. Berarti di sini 14. Jelas ya? Kelas 3. Kelas 3 ini 17 tambah 21 per 2 sama dengan 38 per 2 sama dengan 19. Kemudian kelas 4 yaitu 22 tambah 26 per 2 sama dengan 48 per 2 sama dengan 24. Dan kelas 5 sama dengan 27 tambah 31 per 2 sama dengan 58 per 2 sama dengan 29. Dan yang terakhir kelas 6 32 tambah 36 per 2 berarti 68 per 2 sama dengan 34. Jadi tadi di sini kita bikin dia 19, 24, 29, 34. Begitulah cara membuat titik tengah. Anak-anakku bisa dicatat dulu. Yang jelas, kalau kita tidak dapat menentukan titik tengah kelas, berarti kita tidak bisa bekerja di dalam menyelesaikan rata-rata hitung, mencari modus, median, kuartil, persentil, dan lain-lain.